Resta Dewi Handini, seorang siswi SMA yang sangat menyukai hal gaib. Pagi itu Resta tengah melamun di depan kelasnya sambil mendengarkan lagu menggunakan headset. Suasana begitu tenang, ia nikmati dengan bersantai. Namun semua itu teralihkan karena ia mendengar teman-temannya yang tengah bergosip. Kalian sudah dengar rumor belum? Rumor apa, Rin? Itu loh, katanya rumah sebelah ada yang gantung diri. Hah? Maksudmu bunuh diri? Seketika pandangannya mengarah ke arah teman-temannya yang sedang bergosip itu. Lalu ia mengecilkan volume musiknya hingga volume terkecil. Iya, katanya yang bunuh diri anak kelas 12 IPA 2. Kok bisa bunuh diri sih? Memang ada masalah apa? Katanya dia stres mikirin sekolah dan masalah orang tuanya. Kamu tahu kan orang tuanya itu suka ribut-ribut dan terkadang suka melampiaskan amarah mereka kepada anak-anaknya. Mungkin dia stres karena itu. Kasihan sekali ya. Kalau tidak salah, namanya Gino ya? Shh, jangan keras-keras ngomongnya, nanti dia dengar. Ucapnya sambil menutup mulut temannya. Memang bisa? Ya, biasanya orang yang mati bunuh diri, arwahnya tidak terima di akhirat dan bakalan gentayangan di bumi terus-menerus. Lah, bisa gitu? Namun ketika Resta sedang serius mendengarkan teman sekelasnya, ia terkejut mendengar bel masuk kelas. Dengan segera ia meninggalkan sekumpulan temannya yang masih terus bergosip. Apakah benar apa yang dikatakan mereka? Atau ini hanya rumor saja? Batin Resta melamun sambil berjalan masuk ke dalam kelas. Kamu kenapa? Jalan kok sambil ngelamun gitu? Ntar nabrak tembok loh. Ucap salah satu temannya yang bernama Aulia. Itu, aku dengar-dengar ada siswa sekolah ini yang bunuh diri di rumahnya. Memang benar ya? Tanyanya sambil duduk di kursi di samping Aulia. Hah? Masa sih, Ta? Ya, aku nanya, situ malah ikut nanya. Iya, Tak, tapi aku benar-benar tidak tahu loh kalau ada yang bunuh diri. Kok jadi ngeri ya? Mana ntar pulang sekolah ngelewat rumah itu lagi? Iya juga ya. Duh, jadi merinding kalau bayangin. Beberapa jam kemudian, di jam pulang sekolah, mereka mulai berjalan menuju tempat parkir. Namun saat sampai, ternyata tempat parkir sudah benar-benar sepi. Wah, sudah sepi, ucap Aulia. Iya, ya sudah, aku pulang duluan ya. Kalau kelamaan bisa kena marah aku, ucap Resta sambil menyalakan mesin motornya. Dengan segera, Resta menarik gas tangannya, lalu melaju keluar dari gerbang sekolah, meninggalkan temannya yang ada di belakang. Ia melaju dengan santai, sambil menikmati suasana sepi di sekolahnya. Hingga perasaannya berubah ketika ia melewati rumah bekas bunuh diri 2 hari yang lalu. Resta berhenti sejenak, menatap ke arah seseorang yang baru saja ia lihat. Resta melihat seorang laki-laki remaja menggunakan seragam SMA, tergantung di atas pohon. Wajahnya sama persis dengan siswa yang bunuh diri 2 hari yang lalu. Seseorang tergantung dengan mulut menganga, wajah yang pucat, dan tubuh yang membiru. Matanya terbuka lebar, menghadap ke atas. Namun sesuatu lebih membuatnya terkejut. Orang itu menengok ke arah Resta dan kemudian berkata, Tolong aku." Suaranya sangat lirih,
namun terdengar begitu jelas di telinga Resta. Tiba-tiba saja, "Titit!" suara klakson mobil. Resta mengalihkan pandangannya ke depan jalan. Ia melihat sebuah mobil hilang kendali, melaju cepat ke arahnya, dan seketika ia tertabrak dan terpental jatuh ke aspal. Resta terbaring di atas aspal tidak berdaya. Matanya sayup mencoba untuk terus tersadar. Keluar banyak darah dari bagian kepalanya, hingga Resta tidak sadarkan diri. Sampai akhirnya, Resta mulai membangkitkan kesadarannya. Sekarang ia berada di sebuah tempat entah berantah. Ia yang masih kebingungan, mencoba mengedarkan pandangan matanya. Resta melihat sekeliling. "Di mana aku? Kenapa semua begitu terang?" Di tengah kebingungannya, samar-samar ia melihat sesosok wanita sedang berdiri menatapnya. Resta mencoba mengernyitkan dahinya, mencoba melihat lebih jelas siapa yang ada di sana. "Halo, siapa di sana?" tanya Resta dengan nada pelan. Untuk beberapa saat, wanita itu masih berdiri, menatapnya dari kejauhan. Namun tidak lama kemudian, wanita itu mulai berjalan mendekatinya. Secara perlahan wanita itu berjalan. Resta yang masih kebingungan hanya mematung menatap ke arah wanita itu. Samar-samar wajahnya mulai nampak. Dia berpakaian putih, dengan wajah wanita parubaya yang sangat cantik sekali. Rambutnya hitam lurus setinggi pinggang. Dia terus berjalan mendekat ke arah Resta. Lalu saat dia sampai tepat di depannya, wanita itu tersenyum. "Senang sekali. Akhirnya aku bisa bertemu denganmu di dalam mimpi," ucapnya dengan suara halusnya. "Maaf, tapi ibu siapa ya?" tanya Resta yang masih kebingungan. "Aku adalah penjagamu. Selama ini, akulah sosok yang terus menjagamu dari jauh. Aku terus menunggumu untuk tumbuh dewasa. Namun sepertinya, waktu membuatmu tumbuh dengan cepat. Sekarang, saatnya kau mendapatkan kespesialan." Wanita itu kemudian mengulurkan tangannya dan memberikan sebuah benda kecil seperti keris. Keris itu hanya berukuran sekitar 20 cm dan berwarna emas berkilau. Untuk beberapa saat, ia menatap ke arah benda itu. Ini benda apa?" tanya Resta kebingungan. "Terimalah, ini akan membantumu dalam mengatasi masalah yang berbau gaib," balasnya dengan singkat. Resta pun mengambil keris itu, kemudian membukanya. Keris itu tidak seperti keris lainnya, berbentuk lurus dengan warna perak yang mengkilap. Di keris itu pun tertulis ukiran nama sang pemilik, Resta. "Bukankah ini namaku?" Walaupun bentuk tulisannya sedikit membingungkan, tapi aku yakin kalau ini adalah namaku. Gumam Resta menatap serius ke arah tulisan itu. Sekilas cahaya muncul kembali dengan sangat terang. Resta memejamkan matanya, sambil menutupinya dengan kedua tangannya, mencoba menghindar dari cahaya terang itu. Setelah beberapa saat, Resta pun membuka mata. Resta tersadar. Tempatnya berada sekarang sudah berbeda dari tempat yang tadi. Ia pun mulai merasakan badannya yang lemas karena terbaring di tempat tidur. Sekarang Resta berada di ruang yang penuh dengan alat medis. "Apakah ini ruang ICU?" batin Resta yang masih melihat sekeliling. Di tengah lamunannya, Resta merasakan sesuatu.
tergeletak di telapak tangannya. Ia mencoba mengangkat tangannya yang masih lemas tidak berdaya. Saat Resta melihat, ternyata itu sebuah keris yang diberikan wanita parubaya saat di dalam mimpi. Bukankah ini keris yang diberikan wanita tadi? Tapi kenapa sampai di dunia nyata? Atau peristiwa tadi memang nyata? Semua pertanyaan itu terlintas di pikirannya. Namun Resta hanya bisa merenung, menatap langit-langit, sambil terus memegangi benda itu. Rasa nyeri di bagian kepalanya mulai terasa sakit. Resta baru ingat kejadian yang menimpanya saat di sekolah. Ia terluka karena tertabrak sebuah mobil. Aku penasaran dengan apa yang aku lihat sebelum kecelakaan itu. Apakah itu arwahnya yang tidak tenang dan mencoba meminta tolong? Resta masih saja melamun, seraya menatap langit-langit. Pandangan matanya semakin berat. Sepertinya ia sangat lelah. Lalu tidak terasa, Resta pun terlelap dalam beberapa saat. Keesokan paginya, "Dek, kamu sudah sadar?" ucap salah satu perawat. Resta mencoba memfokuskan pandangan matanya yang masih buram. Iya sus, saya sudah sadar sejak tadi malam, tapi saya tertidur lagi karena saya masih merasa lemas sus, ucapnya sambil mengusap matanya. Syukurlah kalau begitu, saya akan menghubungi keluarga kamu agar mereka bisa menjengukmu. Iya sus, silakan. Tidak lama setelah memberikan obat, suster itu keluar ruangan, kembali pada suasana sunyi dan lumayan gelap. Sepertinya letak kamar ini ada di atas, gumamnya yang masih melihat sekeliling. Setelah melihat-lihat, pandangan matanya terfokus pada sebuah jendela besar yang tertutup dengan tirai. Sinar matahari bahkan tidak bisa menembus tirai itu. Ia berpikir akan membuka tirai itu agar suasana ruangan lebih terang dan terasa lebih hangat. Di depan jendela itu juga ada sebuah kursi yang bisa ia duduki. Segera Resta mencoba bangkit dari ranjangnya. Walaupun lukanya yang masih terasa nyeri, namun ia bersikeras untuk menuju ke jendela itu. Dalam beberapa langkah, ia pun mencapai jendela itu. Resta berdiri menatap tirai dengan jantung yang berdegup sangat kencang. Samar-samar Resta melihat seseorang berdiri dari luar jendela. Bukankah ini lantai atas? Bagaimana bisa ada orang yang berdiri di sana? Batinnya berucap. Dengan perasaan takut bercampur penasaran, Resta mengarahkan tangannya untuk membuka tirai itu. Sret! Suara tirai terbuka. Seketika matanya terbelalak, menatap ke arah seorang perempuan remaja dengan wajah hancurnya, berdiri menatap Resta dengan memakai dress pendek berwarna putih dan dipenuhi lumuran darah. Suasana berubah mencekam. Tangannya bergetar hebat, bersamaan dengan suara detak jantungnya. Wanita itu dengan suara yang melengking, dengan tawa lebar ke arah Resta. Seketika pandangan Resta menjadi buram. Kepalanya terasa pusing, dengan detak jantung yang terus berdetak. Ia terjatuh ke lantai, lalu tidak sadarkan diri. Resta yang telah kehilangan kesadarannya kembali terbangun. Ia yang masih syok mencoba memfokuskan pandangan matanya yang masih terasa buram. Nah, kau sudah bangun,
ucap seorang wanita parubaya yang ternyata adalah ibunya Resta. Ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya. Mereka semua berdiri menatap Resta dengan raut wajah cemas. "Ya Allah, Nak, akhirnya kamu sadar. Ibu sangat khawatir denganmu," ucap ibunya seraya menangis. Maaf, Bu. Resta sudah membuat kalian khawatir. Sepertinya gara-gara aku kurang fokus saat berkendara, jadi mobil itu menabrakku," ucap Resta sembari tersenyum kecil. Untuk beberapa saat, Resta berpikir bahwa tidak ada gunanya menceritakan yang sebenarnya. Jika ia menceritakan kejadian itu, mungkin mereka akan semakin khawatir. Beberapa hari kemudian, Resta kembali pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah membaik. Pelaku penabrakannya sudah bertanggung jawab atas perbuatannya yang lalai, memperbaiki rem mobil. Namun setelah kejadian itu, ia sadar akan sesuatu. "Aku bisa melihat mereka. Mereka yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, dan hanya orang spesial yang bisa melihat dan berkomunikasi dengan mereka." Di hari-hari pertamanya memiliki kemampuan spesial, ia cukup canggung, ketakutan, bahkan sering berteriak sendiri. Orang melihatnya seperti terkena gangguan jiwa. Namun ibunya yang terus memperhatikan sejak awal mulai menanyakan sesuatu. "Nak, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa akhir-akhir ini sikapmu menjadi aneh? Kau masih shock tentang kecelakaanmu itu?" tanya ibunya Resta dengan raut wajah khawatir. Keduanya duduk berdua di sofa sambil berbincang-bincang. Suasana sedikit menjadi tegang karena perasaan Resta yang semakin tidak enak. Setelah beberapa saat, akhirnya ia mulai bercerita apa yang ia alami sejak awal, dari bertemunya sosok yang bunuh diri di sekitar sekolahnya hingga penampakan di rumah sakit saat itu. Melihat ekspresi ibunya yang tidak terlalu terkejut, ia cukup bingung. Ternyata ibu Resta sejak awal sudah tahu bahwa ada sosok makhluk yang sedang menjaganya, dan akan datang masa di mana saat ini terjadi. "Sudahlah, kau tidak perlu takut, Nak. Mereka yang tidak terlihat tidak bisa menyakitimu jika imanmu kuat," ucap ibunya sambil memeluk erat tubuh Resta. Setelah mendengar ucapan ibunya saat itu, hati Resta menjadi lebih tenang. Ia mulai memperkuat imannya dengan menjalankan ibadah yang selama ini sering ia tinggalkan. Dan setelah beberapa waktu, Resta mulai terbiasa dengan keberadaan mereka. Saat di sekolah, Resta berangkat lebih awal dari biasanya. Seperti biasa, ia menaruh tasnya ke dalam laci meja, lalu berjalan keluar kelas. Namun saat sedang mengambil handphone di dalam tas, ia mendengar sesuatu. Suara wanita tertawa. Resta sontak terkejut mendengarnya. Ia mencoba mencari asal suara itu. Dan saat ia melihat di sudut ruangan, ia melihat sesosok wanita sedang berdiri di sana. Wanita itu tingginya kira-kira 2 meter. Namun entah karena dia melayang atau memang tinggi, karena bagian bawah telapak kakinya tertutup baju daster putihnya. Rambutnya sedikit tergerai ke depan, namun ia masih bisa melihat muka seramnya. Resta pun mencoba tidak memperdulikannya, walaupun jantungnya masih belum terbiasa akan suasana horor. Ia keluar dari kelas,
lalu duduk di teras depan sambil memandangi pemandangan di depan kelas. Tak kusangka, ternyata kelasku ada penunggunya, gumamnya memalingkan tatapan ke arah ponsel. Tidak lama kemudian, teman-temannya pun datang satu persatu. Mereka menyambutnya dengan banyaknya pertanyaan yang mereka tanyakan. Namun ia hanya bisa membalasnya dengan senyum kecil. Di saat banyaknya kerumunan yang ada di sekitarnya, Resta melihat seorang murid laki-laki yang sangat asing masuk ke dalam kelasnya. Siapa dia? Aku tidak pernah melihatnya. Apakah dia murid baru? Batinnya sambil masih menatap ke arahnya. Setelah beberapa saat, kerumunan itu mulai bubar secara perlahan. Mereka yang tadinya memiliki rasa penasaran mulai menjauh begitu saja. Namun tiba-tiba, Resta, suara Aulia yang berlari menghampirinya. Dia siapa? Murid baru? Tanyanya sambil memberi isyarat mata ke arah anak laki-laki itu. Dia murid baru, namanya Kinan Ega Saputra, jawab Aulia. Oh begitu, aku baru tahu kalau ada murid baru. Pelajaran pun dimulai seperti biasa, hingga waktu pulang tiba. Keesokan harinya, seperti biasa Resta berangkat lebih awal lagi hari ini. Setelah selesai memarkirkan motornya, ia berjalan menuju kelas. Jarak dari parkiran sampai kelasnya memang lumayan jauh, mungkin sekitar 20 meter. Ia berjalan santai, melewati lorong-lorong sekolah yang sepi. Namun saat akan melewati toilet, ia melihat sesuatu di ujung lorong toilet itu. Makhluk itu merangkak di tembok dengan rambut tergerai sangat panjang. Di saat Resta fokus menatap sosok itu, tiba-tiba saja, kletak, kletak. Suara-suara tulang dari sosok itu yang melakukan posisi yang sangat ekstrim. Resta hanya bisa mematung, menatap ke arah makhluk itu. Dan tiba-tiba dia bergerak cepat ke arahnya. Sontak Resta menjerit dengan keras, sampai Resta terjatuh ke lantai karena sangat terkejut. Namun tiba-tiba, seseorang muncul di hadapannya, lalu menghadang makhluk itu. Pergilah, ini bukan orang yang kau cari, ucap laki-laki remaja yang berdiri di depannya. Sontak makhluk itu kembali masuk ke dalam lorong toilet dan menghilang di telan gelapnya ruangan. Terima kasih sudah menolongku, ucap Resta sambil mencoba berdiri. Kau baik-baik saja, ucapnya sambil mengulurkan satu tangannya. Terima kasih banyak ya. Resta meraih tangannya, lalu kembali berdiri. Ia menatap ke arah cowok remaja itu, yang tidak asing menurutnya. Kau Kinang Ega Saputra ya? Murid baru di kelasku. Iya, panggil saja aku Kinan. Sebaiknya kita segera berjalan menuju kelas sebelum makhluk itu kembali lagi, ucapnya sambil berjalan ke depan. Resta pun berjalan ke arah kelas, ditemani oleh Kinan. Di tengah lamunannya Resta, ia terkejut saat dia bertanya sesuatu. Jadi, kau bisa melihat mereka juga? Tanyanya berhenti berjalan, lalu menatap Resta. Iya, balas Resta dengan singkat. Untuk beberapa saat, dia terus menatap Resta. Dia terus memperhatikan bola matanya dengan serius. Dia kembali terdiam dan melanjutkan jalan menuju kelas.
Tidak lama kemudian, mereka berdua sampai di kelas. Dan setelah beberapa menit, kelas sudah semakin ramai. Pelajaran pertama pun dimulai. Di saat pelajaran, Resta hanya fokus menatap ke arah Kinan yang fokus dengan pelajaran. Ia terus berpikir, sejak kapan dia bisa melihat mereka? Lalu bagaimana bisa dia mengusir hantu semudah itu? Semua pertanyaan itu terlintas di kepalanya. Kring! Bunyi bel istirahat. Baiklah anak-anak, Bapak akhiri pelajaran hari ini. Silahkan istirahat, ucap guru IPS sambil berjalan keluar kelas. Resta dengan segera mendekati tempat Lia duduk. Lia, aku masih penasaran soal rumah yang bekas bunuh diri itu. Sekarang gimana? Rumah itu sekarang dikosongkan, entah karena pemiliknya trauma atau karena diganggu arwah Gino yang tidak tenang. Semua itu belum jelas yang pasti. Wah, bisa-bisa tempat itu jadi angker lagi. Kamu tahu gak, Li? Aku kemarin kecelakaan karena melihat penampakan si Gino gantung diri, ucap Resta memasang raut wajah serius. Hah? Beneran? Kamu gak bohong kan? Shh, beneran. Pas itu aku kaget dan langsung berhenti motorku. Lebih seramnya lagi, ketika aku menatap dia, tiba-tiba saja dia nengok sambil ngomong, Tolong aku, ucap Resta sambil menirukan nada seramnya. Serem sekali ya. Tidak terbayang kalau itu aku. Paling aku sudah pingsan duluan, ucapnya memasang raut wajah takut. Iya, dan setelah kejadian itu, aku jadi bisa melihat hantu. Mana hantu yang aku lihat seram-seram lagi. Hah? Beneran? Kamu beneran bisa melihat hantu? Tanyanya dengan raut wajah berbinar. Iya beneran. Kamu kenapa sih kok natap aku kayak gitu? Serem tahu, ucap Resta memasang raut wajah bingung. Wah, ceritain dong. Gimana hantu-hantu yang kamu lihat? Aku penasaran nih, ucapnya dengan raut wajah bersemangat. Resta pun kemudian menceritakan semua yang ia alami, dari awal hingga sekarang. Dengan wajah berbinar bercampur takut, Aulia masih terus menikmati ceritanya. Sampai akhirnya, tiba waktu pulang sekolah. Hari ini Resta berniat untuk memasuki bekas tragedi rumah itu. Ia masih penasaran dengan arwah Gino yang saat itu menampakkan diri padanya. Ia memutuskan untuk berjalan dan menitipkan motornya di rumah Bibi yang kebetulan dekat lingkungan sekolahnya. Tibalah ia di depan rumah kosong itu. Suasananya lumayan seram dan juga sangat sunyi. Ia melihat ke samping rumah, di mana saat itu Gino menampakkan dirinya di pohon besar itu. Apakah dia gantung diri di sini? Batin Resta yang masih menatap serius ke atas pohon besar itu. Segera Resta menuju pintu rumah. Ia pun memegang kenop pintu seraya membaca doa. Cekret! Suara pintu terbuka. Ia membuka pintu lebih lebar, mencoba melihat suasana di dalam. Suasananya sangat gelap. Ada banyak perabotan yang masih berdiri kokoh. Ia mulai melangkahkan kaki kanannya masuk ke dalam rumah. Resta pun menyalakan senter handphonenya agar ruangan terlihat lebih jelas. Lalu tiba-tiba ia melihat sekelebat bayangan lewat di depannya. Sontak ia terkejut, namun mencoba tenang dengan kondisi yang menyeramkan ini. Ia
Ia mencoba masuk lebih dalam, menjelajahi ke satu ruangan ke ruangan lain. Setelah beberapa menit ia mengecek, ia menemukan satu ruangan yang cukup aneh. Ruangan itu polos, tidak ada perabotan apapun di dalamnya. Hanya ada jendela kecil di atas yang tidak bisa digunakan untuk keluar. Ruangan untuk apa ini? Kenapa kosong begini? Gumamnya sambil terus melihat sekeliling. Di saat masih melihat-lihat, tiba-tiba Resta merasakan seseorang berdiri di belakangnya. "Beraninya kau masuk ke sini sendirian," ucap seorang laki-laki dewasa. Ia sedang terkejut dan menengok ke belakang. Pria dewasa itu membawa sebuah keris yang lumayan besar, lalu mengangkatnya dan mencoba menyerangnya. Langsung saja ia menghindar ke belakang. Namun sialnya ia malah masuk ke dalam ruangan itu. Pria dewasa itu ikut masuk ke dalam, lalu menguncinya. Dia menatapnya dengan raut wajah sangat marah. Ia hanya bisa mundur perlahan-lahan. Lalu tiba-tiba, ruangan yang tadinya kosong berisi banyak sekali mayat. "Apa ini?" gumamnya. Tercium bau busuk yang sangat menyengat. Mayat manusia ada di mana-mana. Potongan kepala, tangan, badan, bahkan organ-organ di dalamnya. Sontak Resta merasa mual melihatnya. "Kau sudah tahu terlalu banyak. Sekarang aku akan menjadikanmu tumbalku." "Hahaha," ucapnya sambil menyeringai tertawa. Resta pun mundur perlahan-lahan sambil memikirkan rencana. Namun tiba-tiba, suara pintu digedor. "Resta, kau ada di dalam. Jawab aku jika kau di dalam, Resta," ucap seorang laki-laki dari luar ruangan. Itu suara Kinan. Untuk apa dia kemari? Tapi ini waktu yang tepat untuk meminta bantuan. "Kinan, tolong aku, Kinan. Aku terjebak di dalam dengan seorang pria. Dia menggunakan senjata, Kinan. Cepat hubungi polisi," teriak Resta dengan kencang. Namun pria itu kembali menyerang. Dengan sigap ia terus menghindar, mencoba mengulur waktu. Namun sialnya, ia terpojok di sudut ruangan. "Tamatlah riwayatmu, anak nakal," ucap pria itu sambil tersenyum lebar. Dia mengangkat kerisnya, lalu bersiap menancapkan ke bagian tubuh Resta. Ia mencoba lari darinya, tapi tiba-tiba seluruh tubuhnya tidak bisa bergerak. Seperti ada sesuatu yang mencekiknya dari belakang. "Tolong aku, tolong," ucap Resta dalam hati, dengan posisi duduk dan menutup kedua matanya. Kesadarannya pun mulai hilang karena kekurangan oksigen. Saat kesadarannya hampir hilang, tiba-tiba saja pria itu berteriak, lalu terpental jauh. Rasa cekikan di lehernya berangsur-angsur menghilang. Lalu Resta pun mencoba berdiri, melihat apa yang sedang terjadi. Resta pun terkejut dengan apa yang ia lihat. Sebuah keris melayang dan memancarkan cahaya yang begitu terang. "Bukankah ini kerisku?" gumam Resta sambil mendekati keris itu. Resta mengulurkan tangannya, mencoba mengambil keris yang melayang itu. Sampailah keris itu di tangannya. "Bukalah dan gunakan keris itu untuk mengalahkannya," bisik seseorang yang terdengar jelas di telinga Resta.
Dengan segera, Resta membuka keris itu. Resta bisa merasakan energi yang sangat kuat terpancar dari dalam keris itu. Pria yang terpental tadi kembali bangun lalu memasang raut wajah yang sangat marah. "Dasar bocah pengganggu," ucapnya dengan suara mengerikan. Pria dewasa itu kembali menyerang dengan sengitnya. Ia mencoba melawan sambil terus mengulur waktu. Ia tidak menyangka keris kecil itu memiliki kekuatan yang begitu besar. Satu serangan mereka luncurkan pada masing-masing, lalu dilanjutkan dengan serangan lain. Beberapa menit mereka lewati dengan pertarungan yang sangat sengit. Namun pria dewasa itu masih belum menyerah dan terus menyerang. Energinya yang mulai terkuras membuat sulit untuk bergerak, dan akhirnya Resta pun kembali tersungkur karena serangan pria itu. "Dasar bocah, kau tidak akan bisa mengalahkanku dengan keris kecil itu." Ucapnya dengan nada angkuh. Dia menyingkirkan bibir Resta sambil memegang tangannya yang terluka. Lalu untuk yang kedua kalinya, dia bersiap menyerang Resta. "Matilah kau!" teriak pria dewasa itu. Suara pintu dibanting. "Angkat tangan. Kami dari kepolisian telah mengepung Anda. Sekarang letakkan senjata Anda dan ikut kami ke kantor polisi," ucap kepala polisi sambil menodongkan pistol ke arah pria dewasa itu. Di saat dia lengah, dengan segera Resta mendorongnya hingga terjatuh. "Keris saktiku, ambillah semua ilmu hitamnya hingga tidak tersisa," ucapnya sambil mengangkat keris itu. Pria itu lalu berteriak kesakitan. Matanya terbelalak menatap langit-langit. Dari dalam tubuhnya keluar asap hitam yang terserap ke dalam kerisnya Resta. Hingga beberapa detik kemudian, pria dewasa itu kehilangan kesadaran. Resta dan Kinan segera keluar. Pria dewasa itu diringkus polisi, dibawa ke dalam mobil polisi, dan Resta yang terluka telah diberi pertolongan pertama. "Terima kasih Pak, sudah membantu kami dalam mengungkap kasus ini," ucap Kinan dengan menundukkan kepala. "Tidak perlu berterima kasih nak, kami yang harus berterima kasih. Karena berkat kalian, kami berhasil menangkap buronan yang menjual daging dan organ manusia secara ilegal. Sekarang dia akan mendapat hukuman yang setimpal," ucap kepala polisi itu. Setelah meringkus pelaku, para polisi dan ambulan kembali ke tempat mereka. Sedangkan Resta dan Kinan memutuskan untuk beristirahat di rumah bibinya Resta. "Kinan, bagaimana kau tahu kalau aku ada di rumah itu? Dan apa yang kau lakukan di rumah itu?" tanya Resta kembali duduk di sampingnya. "Sejak dari pagi aku terus mengawasimu. Aku sudah bisa merasakan hawa tidak enak dari tubuhmu. Oleh karena itu, aku tahu kau ada di sana. Lagi pula kau ini perempuan, tapi berani masuk ke rumah itu sendirian," jelasnya dengan raut wajah sedikit kesal. "Oh, jadi begitu. Baguslah kalau kau terus memperhatikanku. Dengan begitu, aku akan merasa aman," ucap Resta lalu terdiam beberapa menit. Mereka terdiam sejenak. "Namun aku masih berpikir, apakah ini alasan arwah Jino yang meminta tolong kepada aku untuk bisa menangkap ayahnya yang berdagang daging manusia?" ucapnya memalingkan pandangan ke langit yang cerah.
Mungkin saja, bisa saja dia mengkhawatirkan ayahnya dan ingin ayahnya berhenti berbisnis ilegal itu. Namun belum sempat dia lakukan, dia sudah bunuh diri terlebih dahulu. Kalau begitu, apakah sekarang arwah Gino bisa tenang? Tanya si Resta. Ya, mungkin saja, jawab Kinan. Mereka menatap langit biru bersama. Baru saja mereka mengalami peristiwa yang sangat berbahaya. Namun mereka masih bersyukur, karena mereka masih diberi perlindungan oleh Sang Pencipta. Dan juga berkat kerisnya, ia bisa mengalahkan pria dewasa itu dengan ilmu hitamnya. Singkat ceritanya, sejak kejadian kemarin, Resta tidak nafsu makan karena teringat mayat-mayat manusia yang sempat ia lihat. Bahkan Resta tidak bisa tidur karena Resta yang saat itu sudah sangat lesu. Kinan pun ikut duduk di bangku yang ada di depannya. Sementara Resta menyandarkan kepalanya di atas meja, lalu terlelap dalam beberapa menit. Resta, panggil seorang laki-laki remaja. Resta pun membuka matanya, lalu melihat seseorang. Ia berada di sebuah ruangan gelap dan sunyi. Laki-laki yang ada di depannya terlihat familiar, menggunakan baju seragam SMA dan berdiri menatap Resta. Resta pun terdiam untuk beberapa saat, hingga ia menyadari seseorang yang ada di depannya. Ia adalah Gino. Kau Gino kan? Tanya si Resta. Jangan takut. Aku kesini untuk mengucapkan terima kasih karena kau sudah membantuku untuk menyadarkan pikiran ayahku. Balasnya tersenyum kecil. Tidak masalah. Tapi apa penyebab ayahmu berdagang organ manusia secara ilegal seperti itu? Tanya Resta dengan dibarengi suasana yang masih sunyi. Ayahku itu salah satu pengikut iblis kegelapan yang sangat hebat. Iblis itu menyuruh ayahku untuk berdagang organ manusia dan berjanji akan menyembunyikan bisnisnya itu dari manusia lainnya. Iblis kegelapan? Tanya Resta mulai memasang wajah serius. Ya, iblis itu sangatlah kuat. Aku belum tahu pasti apa tujuan iblis itu. Yang pasti iblis itu memiliki dua pengikut, ayahku dan seseorang gadis yang aku tidak kenali. Lanjut si Gino. Siapa gadis itu? Gumam Resta melamun dan mengalihkan pandangan ke bawah. Aku mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sekarang aku bisa pergi. Pesanku hanya satu. Berhati-hatilah, karena iblis itu menginginkan sesuatu darimu. Ucapnya memasang wajah serius. Resta menganggukkan kepala, menandakan mengerti dengan pesannya. Lalu perlahan bayangannya mulai menghilang. Resta terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekeliling yang ternyata masih berada di perpustakaan. Resta mengedarkan pandangannya, mencoba mencari Kinan yang sudah tidak ada di bangkunya. Kinan, panggilnya dengan suara pelan. Kemana anak itu? Tiba-tiba saja menghilang. Apa jangan-jangan dia sudah balik ke kelas lagi? Gumamnya sembari bangkit dari kursi. Resta mulai berjalan ke sudut-sudut ruangan, melewati rak-rak buku yang sangat banyak layaknya labirin. Lalu tidak sengaja, ia melihat suasana ruangan perpustakaan yang gelap karena cahaya matahari, tertutup rak-rak buku. Ia pun kemudian menghampiri ruangan itu. Namun ia sangat terkejut dengan apa yang baru saja dilihat. Resta melihat Kinan berjalan merangkak di tembok
Matanya memerah dengan tatapan yang sangat mengerikan. Dia kerasukan. Gumam Resta menatap serius ke arah Kinan. Segera Resta menodongkan kerisnya di hadapan si Kinan, lalu membuka keris itu dengan kedua tangannya. Keluar dari sana. Itu bukan tempat untuk kau bersenang-senang. Jika kau tidak keluar dalam hitungan ketiga, aku akan melenyapkanmu dengan keris ini. Teriak Resta masih dengan nada yang pelan. Kinan memasang raut wajah ketakutan, menandakan makhluk yang ada di tubuhnya juga ketakutan melihat keris itu. Lalu tiba-tiba Kinan kehilangan kesadarannya dan terjatuh ke lantai dengan keras. Segera Resta berlari menghampirinya. Tunggu pembalasanku. Tuhan kami tidak akan membiarkanmu hidup lebih lama. Jadi bersiaplah kau. Ucap makhluk itu dengan nada yang sangat mengerikan, lalu hilang di telan gelapnya ruangan. Kinan, bangun Kinan. Kau tidak apa-apa kan? Tanya Resta menatap wajahnya yang masih belum sadar. Tidak lama kemudian, Kinan terbangun dengan memegangi kepalanya. Ekspresinya seperti orang kebingungan. Resta pun memberikan minuman kemasan kepadanya. Ini diminum Kinan. Apa yang terjadi? Tanya Resta memasang raut wajah khawatir. Aduh. Kepalaku sakit. Sebaiknya kita kembali ke kelas terlebih dahulu. Akan kuceritakan di sana. Ucapnya bangkit dari lantai. Mereka pun segera pergi dari tempat itu. Sementara Resta masih bingung dengan apa yang terjadi dengan Kinan. Tidak biasanya Kinan bisa dirasuki makhluk seperti itu. Apakah makhluk yang memasuki tubuhnya itu begitu kuat hingga Kinan tidak bisa melawannya? Aku yakin makhluk itu adalah anak buah dari iblis kegelapan. Sebenarnya apa yang dia inginkan dariku? Gumam Resta sambil terus berjalan menuju kelas. Sesampainya di kelas, Resta pun mendengar gosip tentang kedekatannya dengan Kinan. Mereka pun duduk di kursi paling belakang. Sebenarnya apa yang terjadi selagi aku tidur? Kenapa kau bisa kerasukan makhluk itu? Tanya Resta. Aku tidak terlalu ingat, tak. Yang aku ingat, saat itu aku sedang berjalan-jalan mencari buku untuk kubaca. Namun suatu energi negatif menarikku ke sebuah ruangan yang sangat gelap. Dan ketika aku melihat makhluk itu, kesadaranku mulai hilang. Jelas si Kinan. Itu pasti makhluk suruhan iblis kegelapan. Jawab Resta. Iblis kegelapan? Tanya Kinan menatap fokus ke arah Resta. Saat aku tertidur tadi, arwah Jino datang ke mimpiku dan menjelaskan mengenai iblis itu kepadaku. Salah satu pengikut iblis itu adalah ayahnya dan juga seorang gadis yang tidak dia kenal. Namun saat aku terbangun, kau sudah tidak ada di tempatmu. Jelas si Resta. Oh, jadi begitu. Tapi, apa tujuan iblis itu mengincarmu? Tanya Kinan penasaran. Itulah yang aku belum tahu. Yang pasti, aku harus berhati-hati. Jawab si Resta. Resta pun memutuskan untuk terus mencari tahu di mana iblis itu bersembunyi dan juga mencari tahu siapa satu pengikut terakhirnya. Kinan juga memutuskan untuk ikut membantu. Namun dari mana ia harus memulainya? Sampai singkat ceritanya, sudah 2 minggu sejak perjanjian mereka untuk saling bekerja sama. Namun Kinan malah menghilang tanpa ada kabar. Resta terus menatap langit biru dari teras kelasnya. Sambil merenungkan
sebenarnya apa yang terjadi pada Kinan. Ia mencoba untuk bertanya-tanya pada teman sekelasnya, namun nihil hasilnya. Tidak ada jawaban. Karena puncak kekhawatirannya yang telah habis, Resta pun membicarakan masalah ini kepada wakil kepala sekolah. Setelah beberapa menit berbincang dengan wakil kepala sekolah, akhirnya wakil kepala sekolah memberikan alamat rumahnya yang tertera di data murid. Para guru mengirimkan pesan agar Kinan kembali bersekolah. Saat itu juga, setelah pulang sekolah, Resta segera berangkat ke alamat yang tertera. Sampai akhirnya, Resta berdiri di hadapan sebuah rumah yang cukup besar. Ia turun dari kendaraannya, lalu membunyikan bel rumah. Ding dong, ding dong. Permisi, ada orang di rumah, ucapnya sambil melihat-lihat sekeliling. Tidak lama kemudian, datang seorang laki-laki parubaya. Dia memakai seragam pelayan yang sangat rapi, lalu bertanya padanya, "Maaf, cari siapa ya, Non?" tanya bapak itu. Apa benar ini rumahnya Kinan Ega Saputra, Pak?" tanya Resta mencoba dengan nada yang sopan. "Oh, benar, Non. Ini rumahnya Tuan Kinan. Ada perlu apa ya datang ke rumah?" tanya bapak itu. "Saya mau ketemu Kinan, Pak. Karena selama 2 minggu ini dia tidak berangkat sekolah. Saya juga dapat pesan dari wakil kepala sekolah. Boleh saya ketemu dengan Kinan?" pinta si Resta. "Oh, baik. Mari, Non. Silakan masuk," ucap bapak itu sambil mempersilahkan masuk. Resta pun melangkah memasuki rumah besar itu. Namun entah kenapa, rumah itu terlihat sangat sunyi dan sepi, seperti tidak ada penghuninya. Ia memasang wajah bingung, mencoba mencari keberadaan Kinan di sekitar rumah itu. "Silakan duduk dulu, Non," ucap bapak itu, lalu pergi menjauh. Tidak lama kemudian, seorang wanita parubaya datang dan menyiapkan sebuah minuman. "Silakan diminum, Non," ucap ramah wanita itu. Resta hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum kecil ke arahnya. "Maaf, Non, Tuan Kinan tidak mau bertemu siapapun saat ini," ucap bapak pelayan tadi dengan memasang raut wajah khawatir. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Kinan, Pak? Kenapa dia sampai tidak ingin bertemu seseorang?" tanya Resta penasaran. "Sebenarnya 1 minggu yang lalu, kedua orang tua Kinan mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat." "Hah? Kecelakaan, Pak?" ujar Resta terkejut. "Iya, Non. Sejak saat itu, Tuan Kinan tidak pernah keluar dari kamarnya. Bahkan saat pelayan lain menyiapkan makanan, dia jarang sekali memakannya," ucapnya masih memasang wajah khawatir. "Hah? Pak, tolong izinkan saya bertemu dengannya, Pak. Insya Allah saya bisa membantu," ucap Resta dengan nada yakin. "Baiklah kalau begitu." Lalu kemudian, bapak itu pun mengajak Resta ke ruangan Kinan yang berada di lantai 2. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak enak. Sampailah mereka berdua di depan pintu kamar Kinan. Bapak itu lalu mengetuk lembut pintu kamar itu. Tuan, ada teman Tuan yang ingin bertemu. Mohon dibukakan pintu terlebih dahulu, Tuan," ucap bapak itu. Namun setelah beberapa saat mereka mengetuk, Kinan sama sekali tidak menjawab. "Kinan, ini aku Resta, Kinan. Bisakah kau buka pintunya?" ujar Resta. Namun tiba-tiba saja,
Kepalanya Resta menjadi pusing. Pandangan matanya menjadi buram. Lalu sekilas ia melihat Kinan yang sedang berdiri di atas balkon kamarnya. Sontak Resta langsung tersadar, lalu menyuruh bapak itu untuk membuka pintunya dengan kunci cadangan. "Pak, tolong dibuka cepat, Pak. Kinan sedang dalam bahaya di dalam," ucap Resta dengan nada panik. Namun setelah dibuka, pintu itu masih tetap tidak bisa terbuka. Apakah dia mengganjal pintu dari dalam dengan sesuatu? Astaga, Kinan, kumohon jangan lakukan hal yang membahayakan nyawamu, Kinan. Batin si Resta yang masih berusaha memikirkan ide. Tidak butuh waktu lama untuk berpikir. Resta langsung mendobrak pintu itu. Sedikit demi sedikit, pintu itu pun terbuka. Namun pintu itu sangat keras dan tebal. Sangat sulit untuk mendobraknya. Namun setelah terbuka cukup lebar, Resta masuk secara paksa ke dalam ruangan Kinan. Sialnya tangannya tergores dengan kenok pintu, yang saat itu sudah pecah dan membentuk pola lancip. "Ah, sial!" ucapnya sambil memegangi tangannya yang terluka. Setelah benar-benar masuk ke dalam, Resta melihat Kinan berdiri di balkon kamarnya. Dia seperti hendak melompat dari balkon itu. "Kinan, berhenti Kinan!" teriak Resta sambil berlari ke arahnya. Lalu di detik-detik terakhir, dia melompat dari atas balkon itu. "Kinan!" teriak Resta. Untung saja Resta sempat memegangi tangannya. Dengan segera ia menarik tubuhnya Kinan untuk masuk kembali ke balkon. Tangannya yang masih terluka mengalirkan darah yang lumayan banyak kepada tangan Kinan yang saat itu ia pegang. Bapak pelayan pun ikut membantu menarik Kinan. Lalu setelah beberapa saat, mereka berhasil menarik Kinan kembali ke balkon. "Kinan, apa yang kau lakukan, Kinan?" Suara tamparan yang Resta luncurkan tepat di mukanya. "Apa kau akan mati begitu saja? Ini semua belum selesai. Masih banyak perjalanan yang harus kita lewati, Kinan. Kau tidak boleh putus asa," teriak Resta dengan nada tinggi. Resta menatap wajah Kinan yang saat itu menatap lantai dengan tatapan kosong. Lalu tiba-tiba air matanya mengalir deras dari pipinya. Ia menangis dengan terus menundukkan kepala. "Ayah dan ibuku," ucapnya terbata-bata. Resta pun memeluknya dengan erat sambil menepuk-nepuk punggung lebarnya. "Iya, aku tahu. Tenanglah, semua akan baik-baik saja. Menangislah, keluarkan semua kesedihan yang kau punya. Aku akan menampung semua kesedihanmu itu," ucap Resta mencoba menenangkannya. Kinan yang masih merasa sedih akan kematian ayah dan ibunya mencoba menahan tangis. Resta yang telah mengetahui masalah Kinan mencoba menenangkannya. "Bagaimana? Sudah baikan?" tanyanya menatap mata Kinan yang membengkak. Kinan hanya menatap Resta, lalu menganggukkan kepala, menandakan jawaban. Resta pun kemudian menarik tangannya, lalu keluar dari ruangan itu. "Non, mau dibawa kemana tuannya, Non?" tanya bapak itu, memasang raut wajah khawatir. "Aku pinjam Kinan dulu, Pak. Nanti aku pulangin kok," balas Resta dengan senyum kecil. Resta membawanya ke sebuah taman bermain. "Nan, bisakah kau cerita sebenarnya apa yang terjadi dari awal?" tanya Resta yang terus menatap ke arah depan.
Sebenarnya 2 minggu yang lalu, tepat setelah perjanjian kita, aku mengalami mimpi buruk. Di mimpi itu, aku melihat sosok iblis dengan pengikutnya. Dia mengancamku dengan berkata, "Kau jangan ikut campur urusanku dengan anak itu. Jika kau masih saja ikut campur, aku tidak segan-segan membunuh keluargamu, bahkan membunuhmu juga." Ucap Kinan sambil menirukan suara yang seram. Resta terdiam sejenak mendengarnya. Dan setelah mendengar cerita itu, hati Resta mulai terasa sesak. Resta merasa sangat bersalah karena meminta Kinan untuk membantunya dalam urusannya sendiri. "Kinan, tidak apa-apa jika kau ingin kembali hidup normal tanpa harus berurusan dengan iblis itu," ucap Resta dengan mata yang berkaca. Tidak terasa air matanya mengalir deras. Resta sungguh merasa bersalah atas kematian orang tuanya Kinan. Semakin lama tangisannya Resta semakin deras. Ia tidak bisa membendungnya. "Resta, ini semua sudah takdir. Aku akan tetap membantumu, walaupun harus pertaruhkan nyawaku sendiri. Karena jika iblis itu mendapatkan apa yang dia inginkan, aku yakin seluruh dunia ini akan dalam bahaya," ucapnya sembari duduk di depan Resta, sambil memegang erat kedua tangannya. Mereka berdua menghabiskan waktunya untuk bermain di taman bermain. Mereka mencoba melupakan kesedihan mereka dan membagi kebahagiaan mereka bersama. Hingga tidak terasa, hari mulai malam. Resta memutuskan untuk menginap di rumah Kinan untuk semalam. Kesedihan yang dibagi pasti akan berkurang, namun kebahagiaan yang dibagi pasti akan semakin bertambah. Setelah Resta mengunjungi si Kinan, pikiran Kinan mulai merasa tenang. Sekarang ia sudah bersekolah seperti biasa dan menganggap kejadian kecelakaan orang tuanya adalah takdir dari Tuhan. Teriak Resta yang sedang kesakitan di rumah sakit. Hari ini Resta dirawat di rumah sakit karena demam tinggi. Namun demam tinggi ini bukan demam biasa. Setiap malam jantungnya akan terasa nyeri dan sesak, seperti ada sesuatu yang mencengkeramnya dengan sangat kuat. Ia curiga ini adalah perbuatan dari iblis itu, agar dia menyerah dan memberikan apa yang dia inginkan. Sampai hari ke-15 di rumah sakit, Resta berada di sebuah lorong panjang gelap, sunyi dan sempit. Resta mengetahui kalau ini semua adalah mimpi. Ruangan itu tiba-tiba mengeluarkan banyak duri-duri tajam dari sisi-sisinya. Perlahan tembok itu mulai menyempit, kemudian mengempitnya. Resta yang ada di tengah-tengah hanya bisa berlari mencari jalan keluar. Namun percuma, Resta terhimpit tembok-tembok itu, dan duri-durinya menusuk semua bagian tubuhnya. Resta merasa kesakitan. Ia berteriak. Darah mulai mengucur dengan deras. Resta tahu ini adalah mimpi, tapi rasa sakitnya melebihi kejadian nyata. Kesadarannya berangsur-angsur padam. Namun ia mendengar suara bergema dari ruangan itu. "Bagaimana? Kau sudah menyerah? Jika kau tidak ingin terluka, maka berikan keris milikmu itu padaku," ucap suara itu, dibarengi dengan ruangan yang mulai melebar. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki keris ini," ucap Resta dengan lantang,
dan terduduk lemas di lantai. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan perih. Nafasnya pun terasa sesak karena menahan rasa sakit. Resta berharap mimpi ini akan cepat berakhir. Jadi begitu. Baiklah. Kembali suara itu bergema. Siksaan itu berlanjut kembali. Kali ini air mengalir semakin deras dari ujung kakinya Resta. Perlahan air itu mulai naik hingga Resta tenggelam di dasar air. Resta tidak bisa bernafas. Saat itu ia mencoba menaiki permukaan, namun kakinya digenggam oleh sekumpulan tangan yang muncul dari bawah lantai. Kini Resta benar-benar kehilangan kesadarannya. Kini Resta terbangun, kembali di sebuah ruangan yang sama. Apakah siksaan ini akan terus berlanjut? Batinnya terduduk lemas di lantai. Bangunlah nak, ucap seorang wanita yang sebelumnya pernah ia temui di mimpi. Sontak Resta berdiri, lalu memeluknya. Resta menangis dengan kencang dalam pelukannya. Kini ia memberikan sebuah kalung dan memakaikannya ke lehernya Resta. Apalagi ini? Tanya Resta sembari melepas pelukan. Simpanlah baik-baik. Kalung ini akan melindungimu dari ilusi mimpi. Jadi iblis itu tidak akan menyakitimu di dalam mimpi lagi. Jelasnya kembali memeluk si Resta. Sampai akhirnya Resta terbangun di ranjang rumah sakit. Entah berapa lama ia tertidur di sana. Badannya masih terasa sakit, seperti habis ditusuk-tusuk dengan jarum. Resta mencoba bangkit dari rebahannya, lalu duduk di atas ranjang. Ia lihat keluar jendela, yang saat itu cahaya matahari sangat terang. Resta mengambil ponselnya, lalu menatap ke arah tanggal yang tertera. Waktu itu menunjukkan sudah 45 hari. Ia berada di rumah sakit. Resta pun bergegas menuju pintu keluar untuk menikmati udara segar di luar. Namun saat ia keluar ruangan, ia melihat Kinan yang sedang duduk melamun. Sontak Kinan terkejut dan langsung berdiri saat melihatnya. Kinan, sejak kapan kau ada di sini? Tanya Resta sembari menatap ke arahnya. Resta, kau sudah bangun. Bagaimana kondisimu? Tidak seharusnya kau langsung bangun, Resta. Ucapnya dengan nada khawatir. Aku baik-baik saja, Nan. Kamu tidak usah khawatir. Mendingan temenin aku ke taman. Aku pengen ngirup udara segar. Ucap Resta sambil berjalan menuju tangga. Mereka berdua duduk di taman sambil menikmati udara yang berhembus. Resta, bisakah kau ceritakan apa yang telah terjadi denganmu? Tanya Kinan dengan menatap langit biru. Singkat saja, Nan. Sepertinya iblis itu menginginkan keris yang aku miliki. Dan saat aku koma, dia menyiksaku di alam mimpi. Dan sekarang aku sudah tahu siapa pengikut iblis itu. Ucap Resta memasang wajah serius. Bagaimana caramu keluar dari alam mimpi itu? Dan siapa pengikut iblis itu? Tanya si Kinan. Seorang wanita pelindungkulah yang menyelamatkanku. Dia memberikan kalung ini agar iblis itu tidak bisa menyiksaku di alam mimpi. Untuk pengikut sang iblis, kita akan tahu sebentar lagi. Ucap Resta sambil memegangi kalung yang ada di lehernya.
Aulia, bagaimana kabarmu? Kau jarang masuk sekolah akhir-akhir ini. Tanya Resta menghampiri tempat ia duduknya. Hai juga Resta, aku baik-baik saja kok. Aku jarang masuk kelas karena ada kepentingan yang harus aku urus. Jawabnya tersenyum kecil. Bagaimana kalau kita pulang terakhir lagi hari ini? Ide bagus. Dengan begitu kita bisa mengobrol sepuas hati. Iya. Aku tersenyum kecil. Di jam pulang sekolah, Resta dan Aulia duduk berdua di depan kelas. Mereka mengobrol seperti biasanya, layaknya sahabat dekat. Sudah sore. Sebaiknya kita cepat pulang, ucap Aulia mulai bangkit dari kursinya. Aulia, tunggu dulu. Bukankah kau menyembunyikan sesuatu? Ucap Resta menarik tangannya. Apa maksudmu? Aku tidak menyembunyikan sesuatu apapun, ujarnya memasang raut wajah bingung. Perlukah aku mengatakannya? Kembaran Aulia, ucap Resta menatap serius ke arahnya. Kini tatapan orang yang ada di depannya berubah menjadi tatapan terkejut. Ia menatap ke arahnya untuk beberapa saat. Aulia memang memiliki saudara kembar. Aulia dan kembarannya bernama Lucia. Saat ini seseorang yang berada di depan Resta adalah kembaran dari Aulia. Aulia jarang menceritakannya karena dia tahu kembarannya itu bersekutu dengan iblis. Ya, jadi pengikut iblis itu adalah Lucia. Lucia menyembunyikan keberadaan kembarannya agar bisa mengawasinya terus. Namun karena ada beberapa masalah, dia tidak sempat masuk sekolah. Tetapi dia tidak tahu bahwa Resta sudah tahu penyamarannya sejak awal. Dia tahu bahwa sahabatnya itu tidak menyukai hal-hal berbau horor. Namun saat dia menceritakan hal horor kepadanya, dia malah sangat penasaran, bahkan menyukainya. Sejak itulah Resta mengetahui penyamarannya. Bagaimana? Harus kujelaskan lebih detail lagi, ucap Resta menyeringai ke arah Lucia. Cih, ternyata kau pintar juga untuk pemula, ucapnya dengan nada menyombongkan diri. Baiklah, karena kau sudah tahu semuanya, mari kita mulai pertarungan ini. Lagi pula kau itu hanya sendiri, tidak akan menang melawanku yang hebat ini, ujar Lucia. Siapa bilang aku sendiri? Muncullah Kinan dari balik lorong. Ia yang sedari tadi bersembunyi dan menunggu kepastian dari partnernya. Aku datang untuk membalaskan dendam, ucap Kinan menatap serius Lucia. Hah? Hanya 2 orang? Tidak masalah, ucapnya yang sombong. Aku juga tidak bilang kalau aku hanya berdua, ucapku menyeringai. Saat itu juga, sesuatu itu adalah arwah-arwah yang berselimut dendam karena telah menjadikan mereka sebagai tumbal. Kini arwah-arwah itu menuntut Lucia untuk bertanggung jawab atas semua yang ia lakukan. Arwah-arwah itu pun berkumpul mengelilingi tubuh Lucia. Dengan segera, Resta mengeluarkan kerisnya, lalu membukanya. Sepertinya pertarungan ini tidak akan cukup dengan senjata kecil,
ucap Resta menyeringai. Keris itu berubah menjadi sebuah pedang yang lumayan besar. Pedang itu terlihat mengkilap dan begitu sangat tajam. Asap berwarna biru keluar dari pedangnya, menandakan aura besar terpancar darinya. Kinan mulai ikut mengeluarkan senjatanya. Ia membawa sebilah pisau dan merubahnya menjadi sebuah pedang. Kini dua orang petarung siap untuk memulai pertarungan mereka. Lucia dengan tangan kosongnya mulai mengeluarkan ilmu hitamnya. Mereka bertarung dengan sengit hingga berada di tengah lapangan. Tatapan mereka begitu serius hingga hembusan angin dapat terdengar jelas. Kinan memulai serangannya terlebih dahulu, lalu disusul oleh Resta tepat di belakangnya. Lucia terus mengelak dengan mudahnya. Ia mengulurkan tangannya, lalu mengangkat tubuh Kinan dengan ilmu hitamnya. Kinan terangkat beberapa meter dari tanah. Lalu Lucia menghempaskannya ke sebuah pohon dengan keras hingga ia terluka. Sontak Resta meluncurkan serangannya, namun Lucia dengan mudahnya mengelak. Kini Resta terhempas dengan keras ke tanah karena kekuatan Lucia yang begitu kuat. Dasar manusia iblis sialan, ucap Resta memakinya. Kinan terdiam sejenak sambil memikirkan sebuah rencana. Ia mulai merapalkan doa-doa dari dalam hatinya. Lalu pedangnya itu bersinar dengan sangat terang. Ia memberikan aba-aba pada sekumpulan arwah untuk berputar mengelilingi tubuh Lucia. Di saat Lucia lengah, Kinan meluncurkan serangannya kembali. Kini serangannya mengenai bagian lengannya. Lalu dengan cepat, Resta menusukkan pedangnya tepat di tengah-tengah tubuhnya. Kini ia terjatuh ke tanah dan bersimbah dengan darah. Tanpa membuang waktu, Resta menghisap semua ilmu hitam yang Lucia miliki. Karena jika terlalu lama, Lucia bisa bangkit lagi karena ilmu hitamnya. Matanya terbuka lebar dengan mulut menganga. Kali ini asap hitam keluar dari dalam mulut Lucia. Lalu beberapa menit kemudian, Lucia kehilangan kesadarannya. Pertarungan mereka menyisakan bercak darah pada tubuh mereka. Sebuah mayat yang tergeletak di tengah lapang dan bersimbah darah membuat tanaman di sekitarnya ikut ternodai dengan warna darah yang merah pekat. Luka yang mereka dapatkan dari hasil pertarungan menyisakan sebuah goresan pada luka itu. Seiring waktu berjalan, Aulia, maafkan aku soal saudara kembarmu. Aku benar-benar minta maaf, ucap Resta memegangi kedua tangan Aulia yang berada di tempat itu. Tidak apa-apa Resta, ini semua terjadi karena semua perbuatan jahatnya, ucap Aulia seraya menangis. Setelah pertarungan mereka bertiga, Lucia kehilangan nyawa, juga ilmu hitam yang ia miliki. Kondisi mulai membaik setelahnya. Tidak ada makhluk-makhluk yang mencoba melukai mereka. Malah sebaliknya, mereka berterima kasih karena telah membalaskan dendam jiwa mereka yang telah mati. Kini semua berjalan dengan lancar. Itulah kisah misteri yang berjudul Pengungkapan Sang Iblis. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.